Di sini contohnya aku ingin mengubah workspace, bisa tekan Windows 2 untuk pindah ke workspace 2, ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan coba untuk mereview desktopku ya, di laptopku ini ya, yaitu lebih tepatnya mereview sistem operasinya ya, sistem operasi Linux ya. Di sini disclaimer ya, sebelumnya aku menggunakan Linux juga ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel ini ya, untuk tutorial sebelumnya ya, itu di sini di apa ya nyebutnya, pokok bagian bar di bawah itu kan berbeda kan ya, berbeda dengan milik teman-teman yang menggunakan Windows ya, mungkin berbeda. Nah itu aku menggunakan sistem operasi Linux. Nah di sebelumnya aku menggunakan sistem operasi Manjaro ya, Manjaro, dan WM-nya itu i3 ya. Jadi aku menggunakan Manjaro i3 di sistem operasi sebelumnya. Nah setelah itu, karena ya mungkin karena aku bosen gitu ya, atau ingin ganti sistem operasi, jadi setelah aku coba untuk melihat beberapa review sistem operasi dan melihat juga melihat-lihat sistem operasi ya, ada Linux Mint, ada juga MX Linux, bahkan itu akhirnya aku menggunakan Endeavour ini, Endeavour OS gitu, karena seperti halnya Manjaro yang turunan dari Arch Linux, di sini aku menggunakan Endeavour OS ya, yang juga turunan dari Linux ya. Nah disclaimer, mungkin teman-teman bingung ya sistem operasi itu apa ya, karena mungkin di sini teman-teman masih bingung, lah bukannya ada Windows saja gitu ya. Nah sistem operasi itu ada macam-macam teman-teman ya, ada juga Windows, ada juga yang berbasis Linux ya, ada juga yang lain itu ada Mac OS gitu ya. Tapi di sini mungkin pembahasanku agak lebih ramah ke pemula gitu. Mungkin teman-teman yang menggunakan Windows itu tampilannya itu sama-sama aja ya, tetapi kalau teman-teman menggunakan Linux itu tampilannya antara distro yang satu, distro yang lain itu berbeda, bisa saja berbeda gitu. Nah di Linux ini enaknya teman-teman, banyak distro yang bisa kita gunakan, dan kita bisa mengganti-ganti sistem operasi secara bebas dan juga secara gratis di Linux ini ya. Nah perbedaannya di Windows, kalau Windows itu lisensinya berbayar, kalau di Linux itu gratis teman-teman, gratis dan juga open source gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan Windows untuk memiliki lisensi itu harus membeli lisensinya ya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan Linux, teman-teman tidak perlu memikirkan lisensi sistem operasinya gitu. Tapi tetap aja kalau teman-teman ingin menginstal sistem operasi gitu, teman-teman lihat dulu lisensinya apakah ini berbayar atau tidak gitu. Tapi biasanya itu di Linux tidak berbayar, karena Linux itu sistem operasi yang free dan juga open source gitu. Nah tetapi mungkin teman-teman yang ingin mencoba Linux ya, tetapi tidak ingin langsung menginstal secara langsung gitu, teman-teman bisa menggunakan virtual machine ya, seperti halnya VirtualBox ya. Teman-teman bisa mencoba sistem operasi secara virtual gitu, tanpa harus menginstal secara langsung di komputer teman-teman itu. Mungkin teman-teman ingin iseng atau ingin mencoba-coba mereview sistem operasi Linux, teman-teman bisa menggunakan virtual machine itu. Dan juga kalau teman-teman menggunakan Linux, ingin menggunakan Linux tetapi tidak ingin menginstal istilahnya ya, atau menghilangkan Windows di laptop teman-teman atau komputer teman-teman, teman-teman bisa menggunakan dual boot itu. Tetapi kalau teman-teman menggunakan dual boot itu perhatikan memorinya ya. Kalau mungkin RAM teman-teman 2 GB
itu mungkin sangat berat ya digunakan untuk dual boot gitu. Jadi perhatikan spek juga untuk menginstal dual boot ya gitu. Tapi kalau teman-teman ingin menginstal atau mencoba-coba Linux tanpa takut mengganggu sistem operasi teman-teman bisa menggunakan virtual machine seperti VirtualBox ya, agar supaya kalau ada kerusakan di sistem operasi yang teman-teman install ya secara virtual itu mungkin tidak ngaruh ke sistem operasi teman-teman gitu ya. Itu solusinya, bisa menggunakan dual boot atau menggunakan virtual machine. Nah, tetapi teman-teman kalau menggunakan Linux itu teman-teman perhatikan juga ya, karena ada aplikasi-aplikasi atau software yang di Windows itu bisa berjalan lancar, tetapi di Linux itu mungkin tidak bisa berjalan lancar atau bahkan tidak bisa diinstal di Linux gitu. Contohnya seperti Microsoft Word ya, yang biasa teman-teman gunakan untuk mengetik gitu ya. Tetapi tenang aja ya, karena di Linux ini banyak software-software alternatif ya. Contohnya untuk aplikasi Microsoft seperti Microsoft Word, Excel, PPT dan lain-lain, itu teman-teman ada alternatifnya, yaitu bisa menggunakan WPS Office atau LibreOffice itu. Dan untuk ngedesain gimana bang? Nah, untuk ngedesain teman-teman bisa menggunakan Inkscape ya, mungkin itu alternatif dari CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Ada juga GIMP yang mungkin menjadi alternatif untuk aplikasi Adobe Photoshop gitu. Dan untuk mengedit video ya, teman-teman bisa menggunakan Kdenlive gitu. Banyak kok alternatif software yang disediakan oleh Linux atau bisa diinstal di sistem operasi Linux. Dan di Linux itu teman-teman bisa memilih distro-distro yang ingin teman-teman install gitu atau teman-teman gunakan gitu. Ada banyak distro, teman-teman bisa memilih distro yang lebih memikirkan tampilannya atau lebih ke stabilisasinya ya. Lalu ada juga yang mungkin teman-teman ingin secara cepat menggunakan keyboard gitu ya, bisa menggunakan Window Manager seperti i3, ada BSPWM dan lain-lain. Itu mungkin terlalu advance ya buat teman-teman yang mungkin masih awam dengan sistem operasi Linux ya. Nah, di sini langsung saja, di sini aku menggunakan sistem operasi Endeavour OS ya. Langsung saja di sini kita membuka terminal ya. Ya, di sini kita akan melihat spesifikasi dari laptopku ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan NeoFetch gini. Nah, informasi lagi ya. Nah, di Linux ini kita juga bisa mengkustomisasi ini ya, terminalnya itu aku lupa namanya itu apa. Secara default itu biasanya menggunakan bash ya. Tetapi di sini kok tampilannya gini karena aku menggunakan ZSH ya, my ZSH gitu. Jadi kita bisa mengcustom tampilannya gitu, enaknya gitu. Jadi lebih cantik gitulah ya, seperti itu. Tapi biasanya itu secara default kalau masih awal itu biasanya bash ya terminalnya gitu. Oke, itu langsung saja di sini kita lihat spesifikasinya menggunakan NeoFetch gini ya. Nah, di sini untuk sistem operasi yang aku gunakan adalah Endeavour OS ya. Lalu di sini kita lihat ada memori ya. Kalau teman-teman lihat di sini memorinya kecil ya, teman-teman. Mungkin bisa dikatakan laptopku ini laptop kentang ya. Tetapi menggunakan Linux ini bisa lumayan lancar lah untuk produktivitas gitu atau menjalankan aplikasi-aplikasi di laptopku ini gitu ya. Dan di sini penggunaan memorinya 2 GB ya, karena di sini aku menjalankan OBS dan juga Mozilla Firefox untuk mengupload video ini ya. Tuh. Dan ya ini untuk spesifikasinya, untuk melihat spesifikasi
Dan di sini di Endeavour OS ini kita di sini aku menggunakan DE-nya itu XFCE ya. Tuh. Di mungkin kalau teman-teman familiarnya dengan Windows ya, yang ada menunya maksudnya. Di sini ada juga menunya gitu. Di sini kita bisa memilih bagian-bagian. Nah, di sini ya ada banyak aplikasi ya yang secara default disediakan oleh OS-nya, dan ada juga aplikasi yang aku install sendiri gitu ya. Nah, di sini untuk browsernya aku menggunakan Firefox nih ya. Firefox, dan nah ini yang aku katakan teman-teman ya. Ada LibreOffice Writer ya. Di sini bisa digunakan untuk mengetik sesuatu ya, layaknya seperti Microsoft Word gitu. Jadi kita bisa membuat laporan gitu, atau mengetikkan sesuatu gitu ya, membuat dokumen Word gitu ya. Nah, di sini meskipun kita menggunakan LibreOffice ya, kita bisa menyimpan filenya itu ya. Biasanya kan esensi dari file yang kita simpan dari Microsoft Word itu doc atau docx ini ya, dokumen ya, bacanya mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin seperti ini. Nah, kita juga bisa menyimpan formatnya seperti itu. Mungkin kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman yang menggunakan Windows gitu ya, bisa disimpan menjadi file doc atau ini, intinya yang bisa support di aplikasi Microsoft Word gitu ya. Dan ini untuk barnya juga sudah mulai hampir sama dengan Microsoft Office ya teman-teman. Tuh, jadi mungkin teman-teman yang baru transisi dari Windows ke Linux mungkin tidak akan terlalu asing lah gitu, karena penempatan menunya itu sudah lumayan mirip dengan Microsoft Word gitu ya. Oke, review apa lagi ya? Ini ada menu-menunya, dan di sini nah ini Inkscape teman-teman ya, yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk kita yang menggunakan Corel sebelumnya atau menggunakan Adobe Illustrator pada Windows ya, lalu transisi ke Linux ya, ingin mendesain vektor, itu bisa menggunakan Inkscape untuk alternatifnya gitu ya. Jadi banyaklah alternatif aplikasi yang bisa kita gunakan pada Linux ini. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman ingin menggunakan sistem operasi Linux itu. Tapi mungkin teman-teman yang baru aja transisi dari Windows ke Linux, ingin menggunakan Linux ya, atau ingin mencoba-coba aja, mungkin aku rekomendasikan menggunakan sistem operasi Linux Mint ya. Kita lihat di sini, kita search di Google Linux Mint ya, sambil menunggu loadingnya mungkin kita akan berbicara Linux Mint ini. Nah, Linux Mint ini kalau gak salah aku awal-awal menggunakan sistem operasi berbasis Linux ya secara permanen, bukan secara permanen tetapi secara satu operasi gitu ya, maksudnya diinstal satu operasi aja di laptopku. Itu pertama kali aku menggunakan Linux Mint kalau gak salah itu, dan di sana aku betul-betul belum terlalu paham sistem operasi Linux itu ya, tetap jadi aku ditolongin ya, dibantu oleh temanku ya untuk menginstal sistem operasi Linux ini ya. Nah, ini websitenya Linux Mint. Mungkin teman-teman yang ingin transisi dari Windows ke Linux, yang mungkin masih awam dengan Linux, teman-teman bisa menggunakan Linux Mint ini ya. Nah, di sini banyak fitur yang bisa ditawarkan oleh Linux Mint ya, dan teman-teman bisa klik download di sini untuk ingin mendownload
Linux Mint-nya. Nah di sini ada juga ya, teman-teman bisa melihat versinya juga ya. Di sini pada saat video ini dibuat, Linux Mint ada di versi 21.1 ya, namanya Vera itu ya. Dan banyak lagi ya sistem operasi atau distro Linux ya yang teman-teman ingin coba atau ingin teman-teman lihat ya. Jadi gak perlu khawatir, sesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Tetapi kalau mungkin teman-teman masih bimbang gitu ya, mau ninggalin Windows atau takut kalau menggunakan Linux, nanti kalau aku ngetik-ketik gimana, kalau ada error gimana gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan ya virtual machine dulu dah ya, untuk mencoba sistem operasinya gitu. Bisa menggunakan virtual machine agar kalau error teman-teman tidak terlalu panik gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman menemukan error, di copy aja errornya, pesan errornya, lalu pastikan di Google atau internet gitu ya. Dan mungkin sekian ya untuk review singkat aja di sini, karena mungkin ini ngobrol-ngobrol aja, lebih ke ngobrol-ngobrol aja ya tentang sistem operasi yang aku gunakan di sini. Untuk saat ini aku menggunakan Endeavour OS gitu ya. Ya lumayan enak lah menggunakan Endeavour OS ini ya, karena selain dia turunan dari Arch Linux, di sini kita juga bisa mengcustom ya. Meskipun aku menggunakan XFCE, di sini aku bisa mengcustom shortcut ya, beberapa shortcut ya yang bisa aku gunakan. Di sini contohnya aku ingin mengubah workspace, bisa tekan Windows 2 untuk pindah ke workspace 2, ketiga. Nah, tetapi itu sudah aku custom gitu ya. Dan ya banyak juga ya teman-teman. Di sini kita juga bisa masuk ke setting manager untuk melihat setting yang bisa kita gunakan. Ya, enaknya juga menggunakan Endeavour OS ya, dengan XFCE. Di sini kalau kita ubah-ubah, maksudnya geser-geser gitu ya. Di sini kayak ada animasinya gitu ya. Nah, agak transparan gitu. Oke. Nah, itu mungkin itu penting ya, atau mungkin teman-teman tertarik bisa mencoba. Lalu di sini ada juga menu panel ya yang bisa kita gunakan. Bisa mengubah panelnya ya. Di sini kita bisa mengubah letak panelnya. Nah, di sini aku menggunakan horizontal aja, modenya maksudnya ya tadi gitu. Dan ya bisa mengubah-ubah ini. Banyaklah menu-menunya teman-teman ya di sini. Oke. Nah, di sini kita matikan dark mode-nya, kembali all setting. Tuh, dan masih banyak ya teman-teman yang bisa teman-teman custom. Di sini ada pada menu keyboard ya. Kita bisa mengcustom shortcut untuk membuka aplikasi ya, untuk aplikasinya lah gitu ya. Seperti itu customisasinya. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini aja ya untuk review kali ini. Kalau mungkin ada kesalahan silakan dikoreksi, dan saya mohon maaf ya, karena ini hanya ngobrol aja ya. Mungkin sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan silakan koreksi di kolom komentar ya. Atau teman-teman ingin berpendapat, silakan ketikkan di kolom komentar itu ya. Mungkin ini aja untuk review singkat dan tidak terstruktur ya, tidak terstruktur sekali, tapi semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.